Halo semuanya, Vivat Cor Jesu, Percor Marie. Bacaan Injil hari ini tentunya sudah akrab di telinga kita, yaitu kisah transfigurasi Yesus Kristus. Apa itu kisah transfigurasi? Kisah transfigurasi merupakan saat di mana Yesus menampakkan kemuliaannya di hadapan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dalam Injil Matius juga dikisahkan ada 2 nabi yang menyaksikan kemuliaan Yesus, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Secara simbolik, ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa Nabi Musa mewakili sebagai hukum Taurat, sedangkan Nabi Elia mewakili para nabi lainnya, di mana Yesus yang hadir juga menampakkan kemuliaannya sebagai penggenapan dari keduanya itu. Mengapa Nabi Elia yang dipilih sebagai perwakilan para nabi lainnya? Kita ingat kembali kisah Nabi Elia diangkat ke surga yang terdapat dalam 2 Raja-Raja bab 2 ayat 1 sampai 18. Kisah Nabi Elia yang diangkat ke surga dilihat sebagai penfigurasian kenaikan Yesus ke surga. Inilah sebabnya Nabi Elia dipilih sebagai simbol atau perwakilan para nabi lainnya. Kita dapat melihat juga bahwa kedua tokoh nabi ini merupakan utusan surga yang mana mendapat tugas untuk berbicara kepada Yesus sendiri mengenai tujuan kepergiannya yang nantinya akan tergenapi di Yerusalem. Kisah transfigurasi ini merupakan tanda nyata kekuasaan Allah yang tercurahkan melalui kemuliaan Yesus Kristus. Ini menjadi tanda bahwa kuasa kemuliaan Yesus sangatlah besar. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa para murid yang sebelumnya hanya mengenal Yesus sebagai manusia melalui tubuhnya itu, saat permuliaan Yesus itulah para murid melihat keilahiannya di depan mata mereka sendiri. Penginjil Matius menggambarkan situasi saat itu di mana wajah Yesus yang bercahaya seperti matahari dan bahkan pakaiannya pun bersinar seperti terang matahari yang menggambarkan kemuliaan Allah Bapa. Lalu, apa pesan yang hendak Yesus sampaikan kepada kita? Kita tahu bahwa kemuliaan Allah akan terjadi pula setelah kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus sungguh amat mengerikan bagi kita umatnya, mulai dari hinaan, fitnahan, dan penderitaan, siksaan, sampai wafat di kayu salib. Inilah sebabnya kita sebagai umatnya juga harus mengikuti jejaknya. Kita perlu menyadari bahwa jalan Kristus adalah jalan kita. Sudah jelas bahwa Kristus yang kita imani juga harus kita teladani. Sebelum adanya kebangkitan, Yesus harus mengalami proses penderitaan yang amat panjang dan amat menyakitkan, yang nanti pada akhirnya Yesus dibangkitkan dan kembali ke surga bersama Allah Bapa. Begitu pula dengan kita. Kita akan menerima suatu kebahagiaan sejati hanya dengan suatu usaha keras, yang mana itu menjadi salib kita masing-masing yang harus kita panggul dan kita bawa. Namun kita harus percaya bahwa memanggul salib kita itu, kita selalu disertai oleh Allah dengan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk membimbing dan menyertai kita selalu. Melalui kisah Injil hari ini, kita diajak untuk mau mendaki gunung yang merupakan proses hidup panggilan kita masing-masing, dan pada akhirnya kita dapat sampai di puncak, di mana masa-masa itu kita mengalami kebahagiaan, dan kemudian kita juga harus turun dari gunung itu saat di mana kita menjalani hidup konkret di dunia dengan menjalankan segala kehendak Allah beserta segala tantangan yang ada sebagai tanggung jawab dan konsekuensi kita dalam mengikuti jejak Kristus. Kita ingat, jalan Kristus adalah jalan kita. Jadi kita mengikuti apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita dan kita hidupi lagi sebagai umat Kristiani. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih dan sampai jumpa. Vivat Cor Jesu, Percor Marie.